Yang bersuka cita, Isto dan juga Only yang berbahagia di dalam iman, Bapak Obed dan juga Mama. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Mama, Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa kalau kita menerima sesuatu benda berharga, hati kita akan penuh dengan sukacita. Apalagi kalau yang kita terima itu tentunya sangat menyukakan hati. Pasti kita akan jaga pelihara. Suatu ketika kita akan melihat dan dikenangkan, ini barang begini, tetapi yang kasih itu dia punya maksud sesuatu. Tentunya juga sama dengan iman orang percaya. Dalam hal menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, ini merupakan suatu sukacita tersendiri bagi orang beriman. Apalagi ketika kita mengambil keputusan untuk kemudian menjadi dewasa di dalam iman percaya, menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Ini merupakan keputusan yang membahagiakan. Kita menerima ini sebagai suatu hal berharga dalam hidup. Tetapi tentunya bahwa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada beberapa ketentuan yang harus kita penuhi, menjadi bagian untuk kemudian dalam kehidupan iman selanjutnya kita melakukannya dalam kehidupan tiap hari. Bapak mau, Bapak Saudara orang beriman, iman kita diibaratkan seperti akar pada tanaman. Iman diibaratkan seperti akar pada tanaman. Tentunya bahwa akar pada tanaman berfungsi, yang pertama menyerap zat makanan untuk tanaman, tetapi juga menyerap unsur sara yang lain. Di samping itu bahwa akar pada tanaman berfungsi untuk memberi makan batang, daun, dan buah. Fungsi akar menyerap air, memberi makan batang, daun, dan buah. Yang lebih penting dari itu adalah bahwa fungsi akar supaya tanaman itu berdiri kokoh. Ketika ada angin kencang, tentunya bahwa pohon tidak akan tumbang. Demikian juga dengan iman kita. Tentunya bahwa iman diibaratkan seperti akar pohon. Akar menjadi dasar, menjadi fondasi bagi tanaman. Dan iman harus menjadi dasar dan fondasi bagi kehidupan kita dalam menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu Bapak Saudara orang beriman, dalam surat Kolose pasal yang kedua yang kita baca dan kita renungkan malam hari ini di tengah-tengah peristiwa sukacita bagi kedua anak Tuhan, Only dan juga istri. Tentunya Rasul Paulus menyampaikan bagian firman Tuhan ini, surat ini kepada jemaat di Kolose yang ketika itu terombang-ambing oleh berupa-rupa angin pengajaran. Selain pengenalan akan Kristus, tetapi juga ada pengajaran-pengajaran lain selain pengajaran pengenalan tentang Kristus. Rasul Paulus menekankan bahwa apabila kita sudah menerima Kristus, maka kita harus tetap ada di dalam Dia. Kata tetap di sini artinya bahwa sonde berpindah tempat, sonde sama ke kutu loncat. Ini hari di suatu tempat, besok di satu tempat. Kotong iman juga demikian, harus iman yang tetap. Jangan sampai ini hari kotong mengaku mengiring Kristus, tetapi kemudian besok karena berupa-rupa angin pengajaran atau karena berbagai-bagai pergumulan, kemudian kita tidak lagi tetap dalam hal menerima Kristus. Rasul Paulus menegaskan ini kepada jemaat di Kolose supaya
di dalam menerima akan Kristus, tetap ada di dalam Dia. Tetap ada di dalam Dia juga berarti bahwa tetap harus di dalam Dia. Jangan di luar Kristus, tetapi harus tetap ada di dalam Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Kolose, hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Kata dibangun ini, iman kita diberatkan seperti bangunan yang kokoh. Tetapi bangunan yang kokoh membutuhkan fondasi yang kuat. Maka Kristus harus menjadi satu-satunya fondasi bagi iman kita. Hanya Kristus saja yang menjadi fondasi bagi iman kita. Tidak ada yang lain selain Kristus. Yang ketiga yang Rasul Paulus mau sampaikan kepada jemaat di Kolose adalah harus bertambah teguh di dalam Dia. Bertambah teguh artinya soal keputusan kita, soal komitmen kita, soal pendirian kita. Bertambah teguh tidak mudah diombang-ambingkan. Bertambah teguh di dalam pengajaran, bertambah teguh di dalam iman, bertambah teguh di dalam pengenalan akan Kristus. Tidak mudah untuk diombang-ambingkan. Yang keempat atau yang kelima yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose ketika itu, bukan hanya soal tetap di dalam Kristus, berakar dan dibangun di dalam Dia serta bertambah teguh di dalam Dia, tetapi yang Rasul Paulus sampaikan di sini adalah berlimpah senantiasa dengan syukur. Berlimpah senantiasa dengan syukur. Kehidupan orang beriman adalah kehidupan yang penuh dengan syukur. Kehidupan yang dilandasi dengan syukur. Tentunya Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus menyampaikan ini agar ketika ada di tengah-tengah pergumulan iman teramat berat ataupun berbagai-bagai persoalan dan tantangan iman sekalipun, hidup tetap penuh dengan ucapan syukur. Malam hari ini tentunya atas peristiwa sukacita. Hari ini Only dan Isto, tetapi juga bersama-sama dengan 21 orang anak Tuhan, bersama-sama mengambil keputusan untuk menjadi orang percaya yang dewasa di dalam iman, mengangkat janji setia untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus, tetapi juga menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tentunya juga malam hari ini kita ada bersama-sama di tenda sukacita dan kita mensyukuri peristiwa ini. Tetapi mari kita juga melihat dengan syukur bahwa semua peristiwa iman yang boleh terjadi hari ini bagi Only dan juga Isto, itu semua karena anugerah Tuhan semata-mata. Hanya dari anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan, kegagahan dan kemampuan kita sebagai manusia, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Di dalam anugerahnya patutnya kita bersyukur bahwa semua peristiwa iman yang boleh terjadi Tuhan mengizinkannya. Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Bukan saja kita mensyukuri atas peristiwa iman, tetapi atas peristiwa-peristiwa hidup yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Malam hari ini kita ada bersama-sama dengan anak Isto, berjumpa dengan usia yang ke-16 tahun. Ini merupakan kado istimewa baginya. Ini merupakan harta luar biasa, barang berharga yang tidak akan dirampas daripadanya. Karena ketika dia berjumpa dengan hari istimewa, tetapi Allah juga memberikan bagi dia suatu anugerah luar biasa. Di dalam iman percaya, membawa dia berjalan bersama-sama dengan Kristus di dalam iman. Ini menjadi bagian sukacita bagi Bapak Obed dan juga Mama, bagi keluarga Puai dan juga rumpun keluarga yang terkait di dalam. Kita sekalian yang mengambil bagian dalam tenda sukacita malam hari ini,
Tentunya juga karena kita merasakan sukacita yang luar biasa. Sungguh bahwa Allah begitu baik. Dia memberikan bagi kita iman yang luar biasa. Tetapi tentunya bahwa di dalam iman itu, Dia juga menganugerahkan bagi kita bagian untuk kita bersyukur dan memuliakan namanya. Bapak Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada hal yang lebih berharga selain kita datang dan bersyukur kepada Tuhan. Bahwa semua peristiwa hidup, peristiwa iman, apapun juga yang kita alami, entah baik ataupun tidak, semua datang daripada Tuhan. Dia pakai itu untuk kebaikan setiap orang percaya. Tetapi supaya di dalam iman kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, tetap tinggal di dalam Dia, agar dibangun dan bertambah teguh di dalam Dia. Tuhan kiranya memberkati kita dan mendatangkan sukacita senantiasa. Amin.